Kita ketemu lagi di ibadah Smiling Kid. Teman-teman, tetap semangat ya, meskipun kita online. Dan teman-teman, jaga kesehatan. Jangan lupa teman-teman, kirimkan foto teman-teman ke grup masing-masing. Itu sebagai poin loh teman-teman, sebagai poin kehadiran teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi ya di ibadah Smiling Kid. Walaupun secara online, tapi kita tetap semangat karena Tuhan melihat. Walaupun kita beribadah di rumah, di gereja, Tuhan melihat ketaatan kita semuanya. Apakah ada anak-anaknya yang sedang mencari wajahnya? Nah, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Tetapi firman Tuhannya berbeda, bukan satu cerita di Alkitab, tetapi hari ini kita akan mengevaluasi, mengingat kembali pelajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu mulai dari bulan Januari, Februari. Nah, 2 bulan kita sudah belajar dan saatnya kita mengingat kembali. Maksudnya tidak cerita Alkitab yang disampaikan kakak-kakak. Ayo, siapa yang ingat? Kalau masih ingat, puji Tuhan. Kalau lupa, gak apa-apa, belajar lagi mengingat ya. Kita tidak boleh jemu-jemunya belajar firman Tuhan. Walaupun sudah tahu, tetap belajar karena firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Kita akan mengingat kembali pelajaran di bulan Januari tentang penciptaan. Yang menciptakan alam semesta dan isinya adalah Allah. Dilakukan berapa hari penciptaannya? 6 hari. Hari yang ke-7 Allah berhenti, Allah memberkati semua ciptaannya. Apa yang dilakukan Allah? Pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, dan hari ke-6. Apa saja yang Allah ciptakan? Mari kita lihat video ini. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya.
berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala." dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Adik-adik, di hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia pertama ya, namanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bersama-sama dengan binatang, di situ semuanya hidup bersama ya. Terus Tuhan juga ngasih apa tugas kepada Adam dan Hawa? Untuk mengasih nama ya hewan-hewan tersebut, semuanya dipelihara, mereka semuanya hidup damai. Tetapi ada satu hal perintah Tuhan untuk Adam dan Hawa, yaitu ada satu pohon di tengah-tengah Taman Eden. Perintahnya ada satu, dilarang memakan buah tersebut. Ingat buah apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kira-kira apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Taat enggak? Ayo, masih ingat? Ternyata Adam dan Hawa tidak taat, tidak dengar-dengaran, telinganya tidak dipakai.
kakek. Nah, Hawa tertipu dengan ular. Si iblis kena tipu muslihatnya. Hawa akhirnya apa? Memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sesudah dimakan, ternyata dikasihkan sama Adam. Dan ini sama Adam apa? Ternyata juga dimakan. Habis itu mereka apa? Mereka melihat bahwa keberadaan mereka sudah, loh, aku tidak berpakaian. Mereka akhirnya apa? Ketika Tuhan memanggil mereka berdua, mereka ketakutan. Mereka campur takut dan malu ya. Karena apa? Karena pelanggaran yang dilakukannya. Tuhan memberi mereka apa? Baju. Dibuatkan sama Tuhan baju. Tuhan itu baik ya. Dibuatkan baju dari kulit binatang. Habis itu pelanggaran yang dilakukan, ketidaktaatan yang dilakukan, pasti ada hukumannya ya semuanya. Nah, mereka diusir dari Taman Eden. Taman Eden yang indah itu, mereka diusir keluar. Adik-adik, tidak hanya diusir, tetapi Adam dan Hawa juga menerima hukuman sebagai berikut. Mari kita lihat ayatnya ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, kita sudah melihat apa yang menjadi akibat dari dosa tersebut. Apa yang harus diterima oleh Adam dan Hawa. Habis itu adik-adik, ingat tidak? Adam dan Hawa mempunyai anak ya di situ ya. Namanya siapa namanya? Ayo diingat. Ting 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 ting. Namanya Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel, mereka adik kakak. Si Kain pekerjaannya apa? Sebagai petani, bercocok tanam, menanam. Si Habel pekerjaannya beternak. Nah, ketika itu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Terus mereka berdua memberikan persembahan kepada Tuhan. Masih ingat ya, persembahan siapa yang diterima? Kain membawa persembahan hasil pertanian, Habel memberikan persembahan hasil ternak. Mereka berdua bersama-sama memberikan persembahan ya, tetapi yang diterima adalah persembahan Habel. Kak, kira-kira kenapa ya? Kok sama-sama memberikan persembahan, kok yang diterima punyanya Habel? Adik-adik, Tuhan melihat apa? Tuhan melihat setiap hati kita ketika kita memberikan persembahan dengan tulus, ketika kita memberikan persembahan dengan sukacita. Tuhan senang. Tuhan disenangkan oleh Habel. Persembahan Habel diterima. Ternyata si Kain hatinya kacau. Hatinya apa? Marah. Punyanya adikku yang diterima. Awas kamu ya Dik, awas kamu ya Habel. Si Kain marah dalam hatinya. Tuhan melihat. Ternyata apa yang dilakukan Kain? Ingat tidak?
Lihat gambar di belakang ya, apa yang dilakukan? Ternyata Kain membunuh Habel. Aduh, membunuh itu dosa tidak? Berdosa, membenci aja juga berdosa ya. Membenci dalam hati berdosa, membunuh berdosa itu. Nah, adik-adik, jangan simpan kemarahan dalam hati. Karena apa? Tuhan melihat hati Kak Vidya, Tuhan melihat hati adik-adik. Di dalamnya ada apa ya? Ada sukacita tidak? Ada kasih tidak? Apakah yang ada iri hati? Marah-marah? Jangan ya. Ayo, kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Tuhan melihat hati. Tuhan menerima persembahannya Habel. Ayo, ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan dengan sukacita. Jangan pernah ada rasa marah dalam hati. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Sekarang kita masuk ke pelajaran tentang Set, Enos, dan Henok. Mereka, disitulah orang-orang memanggil nama Tuhan. Kita lihat di Kejadian ya. Di Kejadian pasal 4 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Habis itu ada Henok. Henok itu juga, Henok mencari wajah Tuhan, dia bergaul akrab dengan Tuhan. Terus apa yang terjadi sama Henok? Ingat? Henok apa? Henok meninggal seperti yang lainnya? Tidak. Henok diangkat sama Tuhan, dibawa sama Tuhan. Karena begitu akrabnya dia sama Tuhan. Adik-adik, terus ya bergaul akrab dengan Tuhan ya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, baca Alkitab, supaya kita tahu isi hati Tuhan. Kak Vidya juga sama, pingin sama Tuhan diangkat. Puji Tuhan ya. Adik-adik juga mau toh? Ayo kita terus bertekun, kita bergaul akrab dengan Tuhan. Habis itu kita masuk ke pelajaran apa ya? Tentang Nabi Nuh. Tiga orang anaknya, tiga
Bapak Nuh begitu taat sama Tuhan. Nuh, sini, ayo, buatlah sebuah kapal yang besar. Batra itu kapal besar ya. Buatlah kapal yang besar, karena aku akan menghukum bumi ini. Karena apa? Karena Tuhan melihat lagi tidak ada yang baik. Semuanya pada jahat-jahat, melakukan kejahatan. Tuhan sedih. Tuhan tidak mau menghukum. Tetapi hanya itu caranya ya. Tuhan kasih banjir, air, bah. Tetapi ada satu keluarga yang baik di mata Tuhan, yaitu Nuh. Ternyata benar, Nuh itu taat dengan dengaran. Siap Tuhan, aku akan membuat kapal besar bersama anaknya ya. Di situ mereka buat kapal besar. Nuh taat. Adik-adik mau taat? Apa yang Tuhan perintahkan? Kalau ingin tahu perintahnya Tuhan, ada di Alkitab. Taat ya. Di situ Nuh taat. Akhirnya kapalnya sudah jadi. Lalu datanglah yang namanya air bah. Semua yang ada di permukaan bumi habis lenyap. Karena apa? Air bahnya benar-benar besar, gunung sampai tidak kelihatan. Padahal gunung itu tinggi ya. Kita apa? Kita hanya gunung tinggi sekali. Itu tidak kelihatan. Habis itu apa yang terjadi? 40 hari, 40 malam lamanya ya, air bah itu turun. Habis sudah semuanya. Tidak ada yang hidup. Yang hidup yang ada di dalam batra tersebut, yaitu keluarga Nuh dan sepasang demi sepasang tiap binatang yang ada di bumi dimasukkan ya sama Nuh dan keluarganya. Nah, habis itu setelah air bahnya selesai, menunggu sampai surut, akhirnya gunung tinggi sekali itu tidak kelihatan. Habis itu apa yang terjadi? 40 hari, 40 malam lamanya ya, air bah itu turun. Habis sudah semuanya. Tidak ada yang hidup. Yang hidup yang ada di dalam batra tersebut, yaitu keluarga Nuh dan sepasang demi sepasang tiap binatang yang ada di bumi dimasukkan ya sama Nuh dan keluarganya. Nah, habis itu setelah air bahnya selesai, menunggu sampai surut, akhirnya kapalnya Bapak Nuh tadi yang besar tadi mendarat apa? Ada di Gunung Ararat. Habis itu ketika dilihat, ingat dah, si Bapak Nuh itu kirim apa? Menerbangkan burung ya. Sampai pada akhirnya ketika menerbangkan burung yang terakhir, ternyata burung itu membawa apa? Tumbuhan ya. Nah, ingat gak waktu cerita itu? Oh, ini jadi sudah ada tumbuhan yang kelihatan yang bersemi kembali, burungnya membawa. Bukti, oh ini jadi sudah siap ya. Ketika Tuhan suruh keluar, Nuh dan keluarganya keluar, dan binatang-binatang tadi juga keluar sepasang-sepasang. Habis itu apa yang dilakukan Bapak Nuh dan keluarganya? Keluarga Bapak Nuh bersyukur pada Tuhan. Mereka membuat apa? Mezbah. Mereka berdoa mengucap syukur. Habis itu, nah ini pasti adik-adik ingat, yang berwarna-warni di atas langit bagaikan busur. Apa ya namanya sehabis hujan? Muncullah yang indah itu pelangi. Tuhan memberitahu kepada Nuh dan keluarganya. Ketika bersyukur, mereka berdoa, Tuhan ngasih tahu, Nuh, lihat itu pelangi. Tuhan tidak akan memberikan air bah seperti itu lagi. Tidak akan memberikan banjir yang besar. Kalau Tuhan
berjanji, Tuhan ingkar tidak? Tidak. Tuhan tepati janjinya. Hingga sampai saat ini, pernah lihat ada banjir besar menutupi gunung? Tidak ada. Tuhan tidak memusnahkan bumi ini dengan air. Janji Tuhan tepati. Taat. Tuhan memberikan janji. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Kalau lihat pelangi, ingat janji Tuhan ya. Tuhan akan selalu tepati janjinya. Habis itu kita masuk ke pelajaran Tuhan mencerai beraikan. Dibawakan sama Kak Amel. Ingat ya, yang wajahnya sama itu loh. Ada kembarannya. Nah, namanya Kak Amel. Kak Amel membawakan cerita di Alkitab tentang Tuhan mencerai beraikan, yaitu Babel, menara Babel. Nah, di situ manusia itu apa? Sombong, pingin apa? Oh, ini loh, supaya kita itu semuanya itu tahu keberadaan kita. Padahal Tuhan suruh apa? Supaya mereka memenuhi bumi ini. Tetapi enggak, mereka malah apa? Pengen kumpul jadi satu supaya kuat, kelihatan. Wow, mereka membuat menara menjulang sampai apa? Setinggi langit ya. Kesombongan hati mulai muncul dan ketidaktaatan. Padahal Tuhan perintahkan apa? Memenuhi bumi. Pergi sana, pergi sini. Enggak, malah mereka bersatu. Nah, di situ ketika Tuhan melihat kesombongan mereka, menara Babel yang dibangun, akhirnya apa? Tuhan kacaukan. Tuhan kacaukan dengan apa? Bahasa mereka berubah. Padahal mereka satu bahasa. Mereka ingin biar kita bisa apa? Menjadi satu. Tuhan lihat hati mereka. Tidak taat, tidak dengar-dengaran. Tuhan langsung merubah mereka punya bahasa. Satunya pakai bahasa apa ya kira-kira ya? Bahasa Prancis. Satunya bahasa apa? Misal bahasa Inggris. Waduh, bingung nih. Satunya pakai bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Jawa. Ngomong apa ya? Bicara apa ini? Akhirnya mereka bingung. Nggak tahu ini. Bicara apa ini? Apa ini maksudnya? Akhirnya apa? Menara itu tidak jadi, mereka kacau balau. Akhirnya apa? Mereka tercerai berai. Ada yang lari sana, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana lagi. Akhirnya benar-benar firman Tuhan dikenapi ya. Mereka bisa berserak ke sana, ke sana, ke sana, memenuhi bumi. Jangan sombong. Tuhan tidak mau. Belajar taat. Kalau tidak taat, Tuhan juga Tuhan akan memperingatkan. Kalau kita ingat menara Babel, ingatlah Tuhan tidak mau ada kesombongan ya. Kita belajar taat, kita dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Kita melakukan perintahnya. Habis itu ada dari Kak siapa ya? Sesudah Kak Amel, ada tentang Abram menerima janji Allah. Ada Kak siapa yo? Ingat nggak? Ada siapa ya? Kakak juga lupa. Kak siapa ya? Nah, untuk kakaknya nanti kita lihat lagi ya di YouTube Smelling Kid-nya. Kakak siapa yang membawakan tentang Abram menerima janji Allah itu? Nah, di situ Allah memanggil Abram. Abram itu siapa, Kak? Apakah sama dengan Abraham? Betul. Abram sama Abram itu sama, tetapi sebelumnya namanya adalah Abram. Bapak Abram dipanggil Tuhan. Bapak Abram diberitahu sama Tuhan. Abram, nah kita lihat video. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudah lihat ya adik-adik videonya? Itulah janji Allah untuk Abram. Allah akan menjadikan Abram suatu bangsa yang besar. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan bohong nggak tadi? Kak Widya bilang apa? Pasti Tuhan tepati. Abram menerima janji Allah. Abram juga dengar-dengaran taat. Dia pergi bersama keluarganya. Di situ juga ada siapa? Keponakannya, Lot. Nah, Abram, terus istrinya, terus apa? Ada pembantu-pembantunya ya, terus ada keponakannya Lot, dibawa pergi seperti yang Tuhan perintahkan. Kemana mereka berangkat itu dipimpin Tuhan. Terus ada apa? Mezbah ya, di situ Abram membuat mezbah di Betel. Nah, adik-adik, Bapak Abram taat akan yang Tuhan perintahkan dan Tuhan akan tepati janjinya. Habis itu dilanjutkan materi yang kemarin masih barusan. Ada Kak siapa? Kak Cindy. Kak Cindy bercerita Alkitab tentang Abram dan Lot. Nah, di situ ingat gak? Pembantunya Bapak Abram dan pembantunya Lot apa? Mereka bertengkar, anak buahnya itu loh ya. Ada bertengkar. Oh ini daerahku, mereka bertengkar. Karena apa? Mereka sama-sama memiliki ternak. Habis itu, apa yang dilakukan Bapak Abram? Lot, daripada bertengkar gini aja, gak baik bertengkar. Ingat, bertengkar tidak baik. Yang bertengkar di rumah sama kakaknya sama adiknya, ingat, bertengkar itu tidak baik, tidak enak. Nah, Bapak Abram Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu memilih kiri, aku kanan. Nah, Bapak Abram ngalah. Bapak Abram terserah Lot, biar tidak bertengkar. Adik-adik, lebih baik apa? Kita mengalah. Kita pegang janji Tuhan, pasti Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Hindari pertengkaran, ya, seperti Bapak Abram. Bapak Abram diberkati sama Tuhan. Bapak Abram berserah, percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Walaupun miliknya adik-adik diambil sama temen, jangan marah, jangan sedih, kasihkan aja, gak apa-apa. Karena Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk kita sebagai gantinya. Ingat adik-adik ya, materi mulai dari Januari sampai Februari. Ya, tetap terus ya, bertekun, setia, belajar firman Tuhan, berdoa, baca kitab suci, iman kita pasti bertumbuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana teman-teman? Diberkati ya oleh firman Tuhan pada hari ini. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau mendukung pelayanan kita, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui orang tua. Titipkan orang tua teman-teman untuk dibawa ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan. Jangan lupa diberi tulisan ya, Smiling Kid.
Atau teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening di bawah ini. Mari adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan, mengingat pelajaran yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami untuk terus mengingatnya, tolong kami untuk melakukannya, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah adik-adik sekolah minggu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Tuhan sudah tolong kami untuk bisa beribadah bersama walaupun secara online. Tuhan, kiranya kami semuanya tetap bersukacita, tetap selalu memuji Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah-limpah di negeri ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Sentro. Tuhan memberkati. Tuhan tolong Om Masuko sebagai gembala. Tuhan tolong selalu memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati semuanya di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati adik-adik pula di dalam sekolah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepandaian. Tuhan tolong kami semuanya untuk saat ini Tuhan tetap bisa terus bertekun Tuhan dengan keadaan yang ada saat ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk terus setia. Berikanlah kami kuat kesehatan pula ya Bapa, untuk kami bisa melalui hari-hari yang ada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita akhiri ibadah kita kali ini. Tapi jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.